Amin. Ya, terima kasih Pak Surbakti. Oke. Ya. Saat ini kita sudah memasuki tipe khotbah kita, yaitu tipe khotbah topikal. Ya. Topikal artinya ini yang bersifat kepada topik yang mengawali kita dalam persiapan menyusun khotbah kita itu, yaitu kita menentukan topiknya, ya, menentukan topik melalui perenungan kita, ya. Jadi kalau yang tekstual itu pertama-tama kita tentukan dulu ayat-ayat atau bagian-bagian atau perikop-perikop yang kita mau selidiki kebenarannya dari firman Tuhan, kemudian kita urai dari satu ayat ke ayat yang berikutnya, atau dari satu ungkapan kepada ungkapan berikutnya. Sedangkan ketika kita menyusun tipe khotbah kita yang bersifat topikal, itu adalah topiknya kita tentukan dulu, kemudian kita mencari bagian ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan pengembangan daripada topik khotbah kita. Jadi khotbah yang bersifat topikal ini sudah pasti ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita ambil, yang mau kita selidiki adalah beberapa ayat gitu, ya. Dan kita tentunya memperhatikan supaya tidak terlalu banyak ayat yang kita baca gitu, ya. Dan kita menyampaikan inti-intinya saja. Tetapi ketika kita mempelajari ayat demi ayat dari setiap bagian yang mau kita kembangkan dalam topik khotbah kita, tentu kita harus membaca dengan luas, ya, supaya ketika kita menyampaikan inti daripada khotbah kita itu, maka kita bisa menghubungkan bagian yang relevan dengan perkembangan dari poin-poin yang kita sampaikan. Nah, di sini kita mengambil contoh khotbah topikal yang pertama adalah menemukan alasan-alasan mengapa banyak mengaku Kristen tetapi tidak yakin masuk surga. Nah, ini tentu tidak bisa berdasarkan asumsi kita, ya. Mengambil topik ini tidak bisa berdasarkan asumsi. Artinya kita harus menemukan di lapangan apakah benar seperti apa yang kita pergumulkan itu, ya. Nah, jadi saya sendiri ada pengalaman selama puluhan tahun menjadi seorang penginjil. Saya tentunya banyak menemui di lapangan, di berbagai daerah, bertemu dengan para terlayan saya. Kalau dari orang-orang yang berkepercayaan yang lain, yang tidak mendasarkan keyakinannya pada Alkitab, ya itu tidak usah heran, ya, kalau mereka tidak begitu yakin tentang keyakinan keselamatan masuk surga ini, karena mereka sudah jelas bahwa menolak juru selamat.
Yesus Kristus juru selamat, tapi mereka ingin agar harapan mereka untuk lepas dari hukuman kekal itu adalah berdasarkan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka berkesimpulan itu adalah mudah-mudahan. Ya, mereka yakin, tetapi alasan mereka yang membuat kita mendengar bahwa itu bukan suatu keyakinan yang sungguh-sungguh ada jaminan. Nah, tapi kalau di orang-orang yang belum, artinya tidak menerima Alkitab sebagai dasar keyakinan mereka, yaitu kita artinya maklum-maklum saja, dalam arti bahwa tidak ada suatu tuntutan yang lebih jauh kepada mereka untuk bisa sampai kepada suatu keyakinan, kepastian, keselamatan masuk surga. Tetapi bagaimana dengan kita yang sudah mengaku jadi Kristen, mengaku percaya Yesus, mengaku percaya Alkitab adalah sumber keyakinan kita, mengaku Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan mengaku akan kematian dan kebangkitan Yesus dan kenaikan daripada Yesus Kristus, bahkan kedatangannya. Apakah kita yang mempercayai kebenaran Alkitab atau yang sudah lama mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, ya, apakah kita harus mengatakan pengakuan kita mudah-mudahan diselamatkan, ataukah kita harus mengaku kita sudah pasti diselamatkan masuk surga? Dan kebanyakan di dalam pelayanan yang saya temui, ya, mungkin bisa saya katakan ribuan orang beragama Kristen itu, mereka masih ragu-ragu, ya, masih ragu-ragu, dan mereka mengatakan, ya mudah-mudahan, tergantung perbuatan itu, katanya, ya. Yaitu melihat nanti itu tidak bisa sekarang kita keyakinan kita sekarang itu tidak bisa menjamin bahwa nanti kita benar-benar akan diselamatkan. Karena apa? Karena banyak hal yang dipertimbangkan, antara lain adalah mengenai perbuatan-perbuatan itu sendiri. Nah, tetapi dari pelayanan penginjilan yang saya lakukan di berbagai daerah, ya, alasan yang saya temukan adalah sebetulnya karena mereka belum pernah mendengar Injil yang sebenarnya, ya. Injil yang sebenarnya kalau kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17, di sini dikatakan, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, di sini dalam konteks yang ayat 17 ini kita melihat adalah judul perikop di atas itu sudah dibuat di situ adalah ketidakpercayaan Israel, ya. Jadi orang-orang Israel tidak bersedia untuk mendengarkan Injil Kristus, ya, Injil keselamatan. Nah, Injil keselamatan kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13, nah disinilah kita akan menyaksikan bahwa ketika orang mendengarkan Injil keselamatan itu, maka seiring atau sejalan dengan waktu atau kesediaan mereka untuk mendengarkan Injil keselamatan, disitulah timbul kepercayaan tentang keyakinan untuk pengakuan keyakinan untuk masuk surga. Di ayat 13 dikatakan, Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita
milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita lihat di sini bahwa setiap orang yang sudah pernah mendengarkan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, itu tidak orang itu pasti ya mengetahui tentang jaminan yang diberikan oleh Tuhan untuk keyakinan bahwa setiap orang yang percaya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sehingga dia boleh yakin dengan firman ini bahwa jaminan keselamatan itu sudah sungguh-sungguh menjadi miliknya. Tetapi kalau orang belum pernah mendengarkan Injil keselamatan, yaitu Yesus mati untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita. Yesus mati dengan darahnya yang tercurah telah membayar lunas seluruh hutang dosa-dosa kita. Yesus mati dan bangkit mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Maka kalau belum pernah mendengarkan berita keselamatan ini, tentu saja dia tidak akan ada suatu keyakinan bahwa dia sudah termeterai dengan Roh Kudus. Nah, itu yang kita lihat yang pertama di sini. Jadi itulah sebabnya pentingnya kita memperdengarkan Injil keselamatan, karena di sini dikatakan di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Jadi Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa firman kebenaran dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman kebenaran. Banyak orang, ya, banyak umat Kristen yang bersedia untuk melakukan program pembacaan Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu dalam setahun. Itu adalah suatu kebiasaan yang sangat baik sekali. Tetapi ketika saya bertanya kepada mereka, walaupun sudah ada yang 7 kali menurut kesaksian mereka, 7-8 kali sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Tetapi ketika kita bertanya tentang keyakinan kepastian masuk surga, mereka mengatakan, ya tergantung kesetiaan kita. Artinya mereka masih tetap ragu. Kenapa? Karena firman kebenaran yang dimaksud di sini, di Efesus 1 ayat 13 ini adalah secara khusus menekankan kepada berita kematian Yesus Kristus, berita salib Kristus, yaitu di mana di atas kayu salib itu Yesus berkata, sudah selesai. Penebusan akan segala dosa umat manusia sudah selesai. Karena dosalah yang memisahkan manusia dengan Allah. Dosalah yang menjadi pembatas hubungan, relationship daripada manusia dengan Allah. Dan itulah justru, segala dosa itulah justru yang sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Supaya setiap orang dengan mudah, setiap orang dengan sangat mudah, setiap orang dengan sangat leluasa bertemu dengan Allah kembali. Yaitu setiap orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, mengapa kita bisa banyak menemukan orang-orang beragama Kristen, umat Kristen tidak mau percaya bahwa dia sudah diselamatkan dan pasti akan diselamatkan masuk surga, karena mereka terhambat oleh sebab mereka berpikir bahwa keselamatan itu adalah berdasarkan perbuatan baik, tidak cukup hanya dengan iman, ya. Dan ini adalah sudah merupakan penyakit yang lama, penyakit yang kronis, ya, bahwa upaya untuk menekankan iman dan perbuatan itu adalah satu paket untuk syarat keselamatan masuk surga, dan itu sudah boleh dikatakan ribuan tahun, ya, terjadi di dalam sejarah gereja. Dan kita tahu juga kenapa Martin Luther, ya, bapak reformasi gereja, ya, dari mana dia membaca firman Tuhan sehingga Tuhan membuka pikirannya kepada kebenaran yang menyelamatkan. Kita tahu dalam sejarah bahwa Martin Luther membaca kitab Roma dan Galatia yang merupakan fondasi untuk mengembalikan kebenaran bahwa keselamatan itu hanya melalui iman, dan kita dibenarkan hanya melalui iman, hanya melalui kasih karunia, dan hanya melalui Alkitab, ya. Jadi sola fide, sola gratia, dan sola scriptura.
Semuanya itu mengembalikan lagi gereja kepada fondasi iman yang benar. Nah, tetapi Yakobus pasal 2 adalah merupakan suatu tantangan yang sangat berat bagi orang-orang Kristen untuk mengimani keselamatan hanya melalui iman saja. Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke 19 ya. Ayatnya yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau sekarang mengakui, ya? Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, ini adalah merupakan batu sandungan bagi umat Kristen ketika diperhadapkan kepada suatu pilihan, apakah kita ini diselamatkan hanya melalui iman atau cukup dengan apakah kita diselamatkan melalui iman dan perbuatan, ataukah kita cukup hanya dengan percaya diselamatkan. Dan bahkan sempat juga Bapak Reformator kita, yaitu Martin Luther, sempat juga mengatakan bahwa kitab Yakobus itu bukanlah firman Allah. Ya, sempat juga dia mengatakan seperti itu karena dia bingung kenapa ini bertentangan. Sedangkan kitab Roma, ya, di mana Rasul Paulus, rasul bangsa lain, mengatakan kita dibenarkan dengan cuma-cuma, kita diselamatkan hanya melalui iman, ya, dan perbuatan-perbuatan kita atau hukum Taurat itu bukanlah bagian tuntutan daripada keyakinan untuk kita sebagai tubuh Kristus supaya kita berkenan di hadapan Allah. Tetapi melalui iman kepada Kristus Yesus, itulah segalanya bagi kita saat ini. Tetapi ketika dia membaca kitab Yakobus pasal 2 ini, ya, dan banyak orang juga yang masih sama seperti itu saat ini, bahwa iman tanpa perbuatan adalah dikatakan itu adalah iman yang kosong. Kemudian dikatakan juga di ayatnya yang ke berapa ini? Di ayatnya yang ke 21. Oh, ya, ayat 24. Ayat 24 dikatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya. Jadi jelas sekali di situ, tidak cukup hanya dengan iman, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan. Nah, inilah batu sandungan kepada banyak umat Kristen yang belum mengenal kebenaran kasih karunia Allah itu sendiri, ya. Nah, sekarang kalau kita mau memecahkan persoalan ini, ya, masalah ini, bagaimana sebenarnya kita mengerti bahwa Yakobus pasal 2 ini bukanlah bagian, ya, yang saat ini diperuntukkan sebagai jalan keselamatan bagi kita di zaman kasih karunia atau gereja tubuh Kristus saat ini. Nah, itu dengan kita mundur sedikit, ya, kita mundur sedikit di pasal 1, kita akan menemukan bagaimana pembagian ini akan memecahkan masalah kebingungan atau yang dianggap batu sandungan selama ini untuk mempercayai keselamatan itu adalah hanya melalui iman. Jadi tidak ada pertentangan di dalam firman Tuhan itu. Tidak ada sama sekali. Firman Tuhan itu harmonis dari Kejadian sampai Wahyu. Yang perlu kita mengerti adalah bagaimana program Allah itu berbeda, ya, kepada orang yang berbeda di zaman yang berbeda dan juga dengan tujuan yang berbeda. Kita lihat surat Yakobus pasal 1, ya. Pertanyaannya adalah siapa mengatakan kepada siapa firman ini, ya? Karena itu harus
supaya kita jangan langsung mengaplikasikan firman itu langsung tanpa mengerti latar belakangnya, yaitu konteksnya, prinsip konteksnya, apa yang sebelum dan apa yang sesudahnya. Ya, jadi kita lihat pertama di situ dikatakan surat Yakobus ini ayat 1, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Ya, siapa ke-12 suku di perantauan? Apa di sini ada suku kita? Ya, 12 suku di perantauan itu adalah yang sudah kita diskusikan beberapa waktu yang lalu. Itu adalah 12 suku bangsa Israel. Mulai dari Ruben sampai Benjamin. Kepada mereka lah Yakobus menuliskan surat ini. Mereka adalah orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Mereka adalah hidup di bawah hukum Taurat. Dan mereka wajib harus menuruti perintah-perintah hukum Taurat sebagai bukti bahwa mereka itu adalah orang yang percaya kepada firman atau perintah-perintah Tuhan yang disampaikan kepada nenek moyang mereka. Sehingga kepada orang Israel dikatakan Yakobus menulisnya kepada ke-12 suku di perantauan. Mereka walaupun berada di wilayah bangsa-bangsa lain, kenapa mereka ada di perantauan? Ya, yang pertama adalah karena orang-orang Yahudi dari bangsa-bangsa lain itu banyak yang banyak dari bangsa-bangsa lain itu yang sudah beragama Yahudi. Antara lain yang kita lihat pada hari Pentakosta, mereka datang dari berbagai negara, baik orang Yahudi yang tersebar di berbagai bangsa, ya, dan juga orang-orang bangsa lain yang masuk kepada agama Yahudi, ya. Sehingga di sini kita lihat bahwa Yakobus menulis firman Tuhan ini kepada mereka, ya. Nah, kemudian juga ketika penganiayaan kepada Stefanus yang dipimpin oleh Saulus waktu itu sebelum dia bertobat, sebelum dia diselamatkan, mereka berpencar ke berbagai negara, ke bangsa-bangsa karena mereka dianiaya di Yerusalem. Nah, kemudian berikutnya Yakobus menulis firman Tuhan ini kepada mereka untuk menguatkan hati mereka supaya mereka bertahan di dalam pencobaan-pencobaan yang mereka alami, ya. Nah, tetapi tidak lupa bahwa firman Tuhan ini disampaikan kepada mereka dengan tetap mengingat bahwa mereka adalah orang-orang yang harus melaksanakan hukum Taurat sebagai warisan daripada nenek moyang mereka. Sehingga dikatakan tadi bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Dan mereka harus memperlihatkan bagaimana mereka sebagai orang-orang pilihan Allah terhadap sesama saudara mereka. Mereka ini di tengah-tengah pencobaan, mereka harus saling membantu satu dengan yang lain. Itu yang kita lihat konteksnya di situ. Maka di Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-10, kalau kita mundur sedikit lagi, ya dari pasal 1 kita maju lagi ke pasal 2, Yakobus pasal 2, ayatnya yang ke-10, dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu. Hukum yang mana? Ya, hukum Taurat tentunya maksudnya di sini. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi di sini tetap sekali lagi bahwa orang-orang Israel ada suatu kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan baik menurut hukum Taurat sebagai bukti bahwa mereka adalah orang yang beriman kepada Mesias. Nah, berikutnya saya mengajak kita untuk melihat Mazmur 147. Ya, mari kita lihat Mazmur 147. Mazmur 147. Mazmur 147 ayatnya yang ke-19 dan 20. Ya.
Mazmur 157 ayat 19 dan 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ya. Allah memberitakan firman-Nya kepada Yakub atau Israel, ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya, hukum Taurat kepada Israel. Ayat 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Ia tidak berbuat demikian. Allah tidak berbuat, artinya memberikan ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya kepada segala bangsa. Hukum Taurat tidak diberikan kepada segala bangsa, tetapi kepada bangsa Israel. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi bangsa-bangsa lain itu tidak mengenal daripada hukum Taurat Israel. Karena hukum Taurat Israel diberikan khusus kepada mereka. Nah, jadi apa yang kita lihat di sini adalah bahwa tuntutan-tuntutan daripada hukum Taurat itu adalah bagian yang keharusan yang harus dilakukan oleh umat pilihan Allah secara khusus kepada bangsa Israel. Bukan disampaikan kepada semua bangsa, ya, kepada semua orang di seluruh dunia ini. Itu sebabnya kalau kita lihat, Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 14, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu berada di bawah kasih karunia Allah. Juga dia katakan di pasal 7, Roma pasal 7, sebab kamu telah dibebaskan dari hukum Taurat, kamu telah dimerdekakan dari hukum Taurat. Sekarang kamu tidak lagi diperhamba oleh hukum Taurat, tetapi diperhamba oleh kebenaran kasih karunia Allah. Juga dia katakan bahwa Paulus berkata bahwa aku telah disalibkan bagi hukum Taurat yang mengurung, ya, yang mengurung kita, dia katakan, dan supaya kebenaran karena iman di dalam Kristus Yesus dinyatakan. Jadi sudah disalibkan, kita sudah mati bagi hukum Taurat. Kita tidak ada hubungan lagi dengan hukum Taurat itu sendiri. Karena hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan. Hukum Taurat itu menuntut perbuatan baik yang sempurna, barulah dibenarkan. Nah, perbuatan baik yang sempurna itu hanya bisa dikerjakan dan sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dia katakan sudah selesai. Sehingga kita saat ini memperoleh kebenaran, memperoleh pembenaran yang kita terima dengan cuma-cuma hanya melalui iman. Itu yang harus dipahami. Ya. Kemudian kalau kita lihat di Matius pasal 23, ya, di zaman ketika Yesus hidup di bumi ini, bagaimana Yesus mengajarkan kepada orang-orang Israel tentang hukum Taurat, ya. Matius pasal 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Matius pasal 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya, jadi artinya ahli-ahli Taurat pada saat itu dan juga Farisi mengambil peran, merebut jabatan menjadi pengajar hukum Taurat di tengah-tengah bangsa Israel dengan kemauan mereka sendiri tentunya, ya. Lalu di ayat 3 dikatakan, di ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan Farisi kepada orang-orang Israel pada saat itu? Ya tentu saja hukum Musa, tentu saja hukum Taurat yang diajarkan. Apakah Yesus melarang mereka mengerjakan atau melakukan hukum Taurat? Tidak. Yesus jelas-jelas menyuruh, memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dituntut daripada hukum Taurat itu sendiri. Dan kita sudah lihat ada satu contoh di mana ada seorang kaya yang muda bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Apa yang telah kau dengar dan kau baca di dalam hukum Taurat?" Lalu orang itu berkata, "Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya." Ya, lalu dia katakan, "Saya sudah melakukan itu semua mulai dari masa kecilku. Apalagi yang masih kurang?" Gitu, ya.
Artinya di situ bahwa orang-orang Israel, orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus pada saat itu, ke-12 suku Israel itu, Yesus tidak memisahkan mereka daripada hukum Taurat. Yesus meminta mereka untuk melakukan hukum Taurat, yaitu perbuatan-perbuatan yang dituntut sebagai tanda, sebagai bukti bahwa mereka itu percaya kepada janji Tuhan tentang kedatangan daripada Mesias, yaitu Yesus Kristus, di mana ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, dia juga hidup di bawah hukum Taurat. Dia hidup menggenapi hukum-hukum Taurat, tuntutan daripada hukum Taurat. Dan hanya Yesus sendirilah yang berhasil 100% melakukan tuntutan daripada hukum Taurat itu sendiri. Nah, jadi kita lihat di situ, sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, disinilah pemisahan atau disinilah pembedaan antara apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya Israel dan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita saat ini, yaitu orang-orang percaya daripada bangsa-bangsa lain. Itu adalah dua hal yang berbeda, sehingga kita harus mengambil atau kita harus menerima, merespon daripada firman Allah yang diminta untuk kita respon, begitu ya. Nah, kalau kita menganggap diri kita adalah orang Israel, mau tidak mau kita akan hidup menurut hukum Taurat, karena memang itu yang diajarkan oleh Alkitab. Tetapi kan Paulus sudah mengatakan saat ini tidak ada perbedaan, tidak ada Israel, tidak ada Yunani, tidak ada budak, tidak ada suku tertentu, tidak ada. Sekarang ini adalah orang dibenarkan dan diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, menebus dan mengampuni segala dosa kita. Ya, jadi tidak ada di situ tuntutan bahwa hukum Taurat adalah merupakan bagian keharusan atau perbuatan-perbuatan adalah merupakan keharusan bagi setiap orang saat ini untuk mendapatkan keselamatan hidup yang kekal. Ya, nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, saya akan langsung saja mengajak kita untuk melihat di pasal 24. Tadi kita lihat di Matius pasal 23, kita lihat di pasalnya yang ke-24. Bagian-bagian firman Tuhan yang disalahpahami ya oleh banyak orang, bahkan umat Kristen sekalipun, sehingga mereka tersandung kepada perbuatan dan mereka tidak memahami bagaimana maksud Allah tentang hubungan daripada iman dan perbuatan itu sendiri dalam kaitan dengan program Allah baik kepada bangsa Israel dan kepada yang berbeda kepada kita, bangsa lain atau gereja tubuh Kristus saat ini. Matius pasal 24 ya, ayatnya yang ke-13. Matius 24 ayat 13. Dikatakan begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, dan ada juga bagian lain yang sudah beberapa kali kita bahas di Filipi pasal 2 ayat 12. Sebab itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itulah bagian-bagian ayat firman Tuhan yang sering menjadi batu sandungan bagi orang-orang umat Kristen bahkan untuk mempercayai bahwa keselamatan itu cukup hanya dengan iman. Itu bagian-bagian yang membuat mereka menjadi bingung atau membuat mereka akhirnya mengambil kesimpulan, oh tidak cukup hanya dengan iman, harus juga dengan perbuatan baik. Bahkan siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau tidak bertahan sampai kesudahannya, maka dia tidak selamat. Jadi itu kesimpulan sendiri yang dibuat oleh orang-orang yang tertentu, ya, yang belum memahami kebenaran firman Tuhan, bukan kesimpulan daripada Alkitab sendiri. Nah, disinilah pentingnya mengapa kita sebagai calon-calon atau orang yang sudah menjadi hamba Tuhan atau para pengkhotbah atau pelayan firman, kita harus berhati-hati untuk memahami apa yang mau kita sampaikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ikut juga hanya senang-senang berkhotbah, pintar di dalam berkata-kata, homiletiknya luar biasa, bisa membuat orang seperti terhipnotis, terkagum-kagum dengan cara kita menyampaikan firman, tapi bukan kebenaran yang disampaikan. Malah membuat orang menjadi keliru imannya. Ya,
Jadi apa maksudnya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat? Nah, ini kita melihat di sini bahwa konteksnya itu harus selalu kita lihat di dalam sebelum kita mengambil kesimpulan. Kalau kita lihat di pasal 24 ini kan dikatakan judulnya di situ khotbah tentang akhir zaman. Ya, khotbah tentang akhir zaman, di mana akhir zaman yang dimaksud di sini adalah di mana ini adalah bagian daripada ketika antikristus menguasai dunia ini. Ya, ketika antikristus menguasai dunia ini dan orang-orang Israel akan disiksa dengan berat, ya, oleh mesias-mesias palsu yang akan melakukan suatu perbuatan yang sangat luar biasa, menekan dan memperberat hukuman kepada bangsa Israel supaya mereka itu mau bertobat dan mencari Mesias dan menyesal atas dosa-dosa yang mereka lakukan setelah mereka menyalibkan Yesus Kristus. Ya, nah disinilah kita lihat bahwa apakah saat ini Allah sedang berurusan dengan bangsa Israel sehingga kita melihat bahwa keselamatan adalah bagi mereka yang bertahan sampai kesudahannya? Tidak. Ya, saat ini Allah sedang mengaruniakan keselamatan secara terbuka kepada semua orang tanpa perbedaan, dan itu bukan melalui peran daripada bangsa Israel. Nah, ini kita harus sangat hati-hati. Kita tidak boleh membawa saat ini berita yang bernuansa kejahudi-jahudian kepada dunia ini. Kenapa? Karena itu kita akan menekankan perbuatan sebagai syarat untuk mereka diselamatkan. Nah, itu kekeliruannya. Ya. Padahal kita ini diberikan oleh Tuhan keleluasaan melalui kasih karunia-Nya tanpa Israel. Langsung melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah, yaitu salib Kristus yang sudah mengampuni segala dosa umat manusia. Siapa saja yang percaya pasti diselamatkan. Bukan karena bertahan sampai kesudahannya. Ya, tetapi karena Yesus yang bertahan untuk keselamatan kita di atas kayu salib itu, dan Dia menjamin itu 100% menjadi milik kita termeterai dengan Roh Kudus. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat bahwa konteks daripada pemberitaan firman itu jangan sampai kita berapi-api di dalam memberitakan firman tetapi isinya itu adalah salah, begitu ya. Sebaiknya adalah mungkin kita memberitakan firman artinya dengan sederhana saja, tetapi isinya benar, begitu ya. Jadi bukan diri kita yang kita tonjolkan atau kefasihan kita berbicara yang mau kita ingin perlihatkan kepada para pendengar kita. Karena itu berarti mereka nanti akan berdiri di dalam iman atas kefasihan daripada figur-figur tertentu. Dan di Indonesia ini kita kan biasa latah. Ya, latahnya itu apa? Karena budayanya paternalistik. Paternalistik itu apa? Kalau ada satu figur, apa aja yang disampaikan, asal diambil dari Alkitab, dianggapnya itu udah benar aja itu. Ya kan? Belum tentu. Itu sebabnya kalau pemimpinnya itu sesat, sesat juga lah semua orang yang mengikutinya. Karena apa? Karena kita sendiri ini sebetulnya punya suatu tanggung jawab seperti jemaat Berea yang dikatakan di Kisah Para Rasul. Dikatakan apa? Jemaat Berea adalah jemaat yang baik. Kenapa? Karena setiap kali mereka mendengarkan Paulus, mendengarkan firman dari pemaparan Paulus, mereka selalu menyelidiki kembali kitab suci apakah benar yang disampaikan Paulus itu seperti yang tertulis. Apa yang tertulis. Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Nah, itulah spirit kita juga. Siapapun yang berkhotbah, siapapun yang menyampaikan firman, bahwa itu bukanlah mutlak 100% benar. Tugas kita masih ada tersisa sebagai pemberita firman, yaitu mengkonfirmasi apa yang kita dengar dengan membaca dan mempelajari firman Tuhan. Ya, sehingga iman kita itu dibangun oleh Roh Kudus itu sendiri. Bukan semata-mata hanya nerusin apa yang ada di YouTube. Bukan hanya semata-mata hanya googling. Hanya melihat semua apa yang di Google. Hanya itu aja di copy paste saja apa yang dikatakan oleh orang lain. Wah, itu tidak bisa jadi pengkhotbah yang benar-benar menyampaikan kebenaran. Karena apa? Karena itu bukan hasil dari pengalaman dia dengan Allah dan juga dengan firman Tuhan. Ya. Banyak orang sekarang fasih menyampaikan firman Tuhan, tapi itu hanya copy paste.
Makanya ya, kita lihat bahwa sekali lagi pemberitaan firman ini adalah merupakan suatu tanggung jawab yang serius bagi setiap orang yang rindu dipakai oleh Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena apa? Kita bisa leluasa untuk belajar kebenaran firman Tuhan karena ada Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di hati kita, dan ada Alkitab yang bisa kita baca setiap hari, setiap saat dengan penuh kerajinan. Ya, nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, yang terakhir adalah kita lihat alasan yang ketiga adalah, ya masih banyak alasannya, tapi saya ambil 3 bagian saja. Itu dikatakan karena disesatkan oleh ilah zaman ini. Ya, saya bacakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, bahwa ilah zaman ini juga berperan untuk membawa kesesatan kepada pikiran orang yang tidak siap merespon kebenaran. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Saya baca dari ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi kita tidak boleh, artinya semata-mata hanya kayak seperti menyenangkan hati manusia saja. Yang penting mereka mau kagum-kagum dengan pemberitaan firman yang kita sampaikan, dan mereka mau menjadi pengikut kita. Ya, kita ini tidak menjadikan orang yang mendengar menjadi pengikut kita. Tidak. Jadikanlah orang menjadi pengikut Kristus. Dorong mereka untuk menjadi pengikut Kristus, punya hubungan pribadi, relationship yang kuat dengan Kristus. Bukan semata-mata hubungan pribadi dengan kita pribadi, dengan ide-ide kita sendiri sebagai pengkhotbah. Karena itu kita harus rela diuji. Ya, rela diuji, rela terbuka kepada semua orang. Jadi bukan hanya kita mengatakan bahwa kita itu benar, tetapi orang lain juga harus bisa menilai pemberitaan kita itu apakah benar atau tidak. Ya, ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi di sini kita lihat orang-orang yang dibutakan pikirannya, yang tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan, yang merasa sudah pada tahu kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan di sini ilah zaman ini. Zaman ini punya ilah, ya, punya ilah, yaitu pikiran mereka sendiri dan kedagingan mereka sendiri dan kehendak mereka sendiri, tanpa diterangi oleh Injil Kristus. Mereka punya kemauan sendiri, sehingga ketika kita memperdengarkan Injil keselamatan pada mereka, mereka juga menutup telinga mereka. Ya, nah Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sehingga kita bisa menemukan bagaimana cara kita untuk menolong orang-orang beragama Kristen khususnya, supaya mereka memiliki keyakinan kepastian masuk surga sebagai dasar pertama, ya, untuk bisa kita katakan bahwa mereka adalah bagian daripada rencana Tuhan. Soal perbuatan-perbuatan baik itu menyusul, Bapak Ibu sekalian, tapi dasar yang iman mereka kepada Injil Kristus itulah yang pertama yang harus kita tanamkan kepada mereka semuanya. Sehingga dengan bimbingan daripada Roh Kudus, semuanya bisa berbuat, melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, bukan lagi menurut pikiran sendiri, tapi sudah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah yang bisa saya sampaikan dulu pada pertemuan kita ini, yaitu tentang tipe-tipe khotbah yang sifatnya topikal. Antara lain kita menentukan satu topik, menemukan alasan-alasan mengapa banyak mengaku Kristen tidak yakin masuk surga. Ya, saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Lalu kita masuk pada sesi diskusi kita atau tanya jawab kita. Saya serahkan kembali kepada Pak Surbakti untuk memimpin kita di dalam sesi tanya jawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih atas pemaparan pada malam hari
saudara